Sebenarnya, mengapa Pancasila sangat penting bagi hidup kita? Pancasila penting bagi hidup kita karena dapat menjadi pedoman serta panduan kita dalam bertindak ataupun berperilaku, serta membangun karakter yang kuat bagi diri kita dan menjaga kesatuan dan persatuan bagi bangsa ini. Namun, bagaimana sih caranya mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Kita bisa melakukan dengan langkah-langkah sederhana. Ayo kita lihat dari wawancara berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mengerjakan tugas wawancara, yaitu wawancara tentang Pancasila dengan narasumbernya itu yang pertama, bagaimana cara Anda menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah atau tempat kerja? Punya 5 sila yang penting, ada apalagi kemanusiaan yang adil dan beradab dan segala macam banyak sila-sila yang positif ya untuk menerapkan di kehidupan nyata. Itu pastinya tergantung dengan isi silanya dulu. Apa misalnya kalau ketuhanan yang Maha Esa, berarti di kehidupan nyata kita harus belajar untuk toleransi agama, lalu harus melaksanakan perintah agama dengan baik dan betul. Lalu yang selanjutnya kemanusiaan yang adil dan beradab, bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan baik, dengan secara kemanusiaan dan lain-lain sampai ke sila yang Baik, nomor 2, bagaimana Anda menanggapi perbedaan pendapat agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? cara untuk menghargai pendapat orang yang berbeda. Karena kan setiap individu pasti punya kepentingan sendiri, juga perbedaan keadaan dan kondisi pastinya akan timbul juga yang namanya perbedaan pendapat. Caranya adalah dengan kita tidak memaksakan kehendak kita, namun mencari jalan keluar yang pasti, di mana keperluan kita dan keperluan orang lain dibicarakan sampai akhirnya ditemukanlah kesepakatan tanpa adanya pemaksaan kehendak. Yang ketiga, bagaimana Anda menumbuhkan rasa gotong royong di lingkungan sekitar? Menunjukkan rasa gotong royong. Gotong royongnya dalam konteks apa dulu? Dalam kebersihan atau kebersamaan? Contohnya bisa kebersihan. Kebersihan, misalnya contoh di lingkungan sekolah aja, kita sekarang ada kegiatan gaspol ketika di hari Jumat, ini juga bentuk dari gotong royong ya, kerjasama yang dilakukan oleh warga sekolah, di mana di situ ada kerjasamanya, lalu ada ya intinya ada gotong royongnya yang dilakukan bersama-sama. Sekarang nomor 4, yaitu bagaimana Anda bersikap terhadap teman Anda yang berbeda. Cara tentunya tetap melakukan hal-hal yang perlu dilakukan sehari-hari, namun ketika memang ada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan agama, kita perlu menghargai. Misalnya ketika contohnya saat beribadah, kita memberikan space atau kesempatan bagi dia untuk melaksanakan ibadahnya, kita pun dengan ibadah kita sendiri. Sekarang pertanyaan terakhir, yaitu apa yang Anda lakukan jika ada teman yang membutuhkan? Yang membutuhkan bantuan, pertolongan, ya bisa dihubungkan dengan tadi sila Pancasila. Tadi kan banyak sila-sila yang positif, bagaimana kita harus bersikap terhadap individu yang lain. Salah satunya seperti ya tadi membantu sesama teman, lalu orang-orang lain yang sekiranya memang membutuhkan bantuan kita gitu, tanpa memaksakan atau melebihi kemampuan yang kita punya. Oke, baik, mungkin sudah selesai semua pertanyaan dijawab. Kurang lebihnya mungkin mau dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu menunjukkan rasa cinta kepada tanah air.
menghormati budaya dan tradisi atau mengikuti aturan dan hukuman warga negara baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana cara Anda menjaga kebersihan lingkungan sebagai bentuk cinta tanah air? Mengurangi penggunaan plastik, menggunakan transportasi ramah lingkungan, atau mengikuti program penghijauan dan menanam pohon untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pertanyaan selanjutnya, A. Bagaimana kamu menunjukkan sikap adil kepada temanmu? Memberikan perilaku yang sama, menghormati perbedaan pendapat, agama, budaya, dan latar belakang teman. Bagaimana cara Anda menjaga hubungan baik dengan tetangga agar tetap rukun dan harmonis? Saling menghormati atau saling membantu dan mengadakan kegiatan bersama. Pertanyaan terakhirnya, apa pesan Anda untuk generasi muda agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila? Jadikan Pancasila sebagai tanda hidupku, pegang dan teguh nilai-nilai luhur seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan. Jadilah generasi yang berakhlak mulia. Sekian pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.